Jadi selain kita mengenal sungai, selain mempelajari sungai, kita juga akan membahas daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu adalah suatu permukaan lahan yang mana punggung-punggung gunung menjadi pembatasnya, sehingga apabila air hujan jatuh ke permukaan, maka akan mengalir menuju sungai. Jadi ketika ada hujan turun, akan tertampung di lahan yang terdapat aliran sungainya. Nah, itu disebut dengan daerah aliran sungai. Jadi, sungai itu bagian dari daerah aliran sungai. Lalu, apa nih bedanya antara sungai dan das? Mari kita bahas. Ingat ya, sungai itu adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang. Memanjang walaupun nanti ada kelokan-kelokan, nah itu sungai. Nah, secara umum, sungai itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian hulu, ada bagian tengah, ada bagian hilir. Kalau hulu itu di daerah atas. Nah, kalau tengah itu badan sungainya di tengah-tengah. Kalau hilir itu di bagian ujungnya, dekat dengan laut yang langsung menuju ke laut. Nah, hulu itu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan. Nah, ini pegunungan dan biasanya pegunungan itu terdapat mata air. Hulu itu dia alirannya sangat jernih. Alirannya berbentuk huruf V, itu ciri-ciri wilayah hulu. Lalu, kalau dia berbentuk V, otomatis arusnya itu sangat deras dan terdapat pengikisan. Pengikisan itu nama lainnya adalah erosi. Tanah-tanah di sekitarnya itu terkikis, terbawa oleh aliran sungai. Sehingga aliran sungai itu akan membawa lumpur-lumpur dan mengendap di wilayah tengah atau di wilayah hilir. Nah, lalu di daerah hulu itu tidak terdapat pengendapan, hanya terdapat erosi. Yang terdapat pengendapan itu di wilayah tengah, ya, karena wilayah tengah itu aliran sungainya dia sangat lambat, sehingga membawa dan menyisakan endapan-endapan. Endapannya itu seperti apa? Seperti lumpur, pasir, dan sebagainya, atau batu-batu kecil. Lalu juga ciri-ciri di bagian hulu itu terdapat batuan besar, kayak ada air terjunnya, itu bagian hulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tengah, badan sungainya. Nah, bagian sungai itu morfologinya relatif datar. Ciri-cirinya seperti apa? Tadi ya yang sudah Ibu sampaikan, arusnya tidak deras karena dia membawa material-material lumpur sehingga alirannya tidak deras, sehingga mengendaplah gitu. Lalu daya erosi atau pengikisannya berkurang, walaupun ada tapi dia berkurang, tidak sama seperti di bagian hulu. Lalu juga terdapat meander. Nah, ini yang disebut dengan meander. Meander ini adalah kelokan sungai yang berbentuk 180 derajat yang memiliki aliran sungainya itu sangat lambat. Nah, selanjutnya itu ada anak sungai. Nah, ini anak sungai. Dia anak sungai, tetapi anak sungai juga bakal bertemu lagi dengan induknya. Maka disebut dengan pertemuan sungai. Bagian tengah juga ada namanya gosong sungai. Nah, ini nih gosong sungai. Nah, ini dia gosong sungai diakibatkan oleh endapan dari sungai. Endapannya itu bisa berupa lumpur, batu-batuan, batu kerikil, sehingga terbentuklah daratan gitu. Nah, lalu juga ada ini nih, danau tapal kuda. Kenapa disebut tapal kuda? Karena seperti sepatunya kuda, tapal kuda. Nah, dia ini danau tapal kuda. Biasanya di kanan kirinya itu terputus, terhubung dengan daratan. Nah, ini kan daratan nih. Daratan.
Nah, lalu ini di tengah-tengahnya baru ada danau seperti Tapal Kuda atau Bulan Sabit. Nah, disebut dengan Danau Tapal Kuda, adanya di wilayah sungai bagian tengah. Lalu kita masuk lagi ke wilayah hilir. Hilir tadi ya, aliran sungai yang menuju ke wilayah laut. Ciri-cirinya seperti apa? Pertama, arusnya tenang dan sangat lambat. Lalu, badan sungai ini terdiri dari lumpur, tadi hasil endapan, lalu ada juga pasir halus. Nah, sehingga terbentuk juga nih endapan. Endapannya itu berupa apa? Ada yang namanya delta. Nah, ini delta. Delta itu endapan sungai yang menghalangi aliran sungai yang menuju ke laut. Jadi ini endapan sungai disebut dengan delta. Lalu ada lagi estuari. Nah, ini ada yang namanya estuari. Estuari itu apa? Kira-kira kalian pernah mendengar nggak kata-kata ini? Jadi, estuari itu adalah badan air yang setengah tertutup oleh daratan. Nah, ini misalkan daratan. Nah, jadi dia itu badan air yang setengah tertutup di wilayah pesisir serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Ini laut terbuka. Lalu ada lagi yang disebut dengan kanal. Nah, kanal ini adalah terusan sungai. Terusan sungai ini karena biasa ada kanal buatan. Nah, ini merupakan terusan sungai untuk mengatasi apa? Mengatasi banjir, untuk meminimalkan terjadinya banjir. Lalu ada lagi muara. Nah, arti muara itu ujung ya, atau tempat berakhir. Jadi, muara adalah tempat berakhirnya aliran sungai di laut, atau di samudra, atau di danau, atau di bendungan. Nah, ini semua tentang bagian sungai. Ada hulu, ada bagian tengah, ada bagian hilir. Nah, daerah aliran sungai itu bentuknya beda-beda. Ada yang berbentuk bulu burung, itu dia memanjang. Nah, biasanya debit banjirnya kecil karena waktu tiba air dari anak sungai gitu. Nah, ini kan anak sungai nih. Ini anak sungai, ini induknya. Nah, ini yang induknya. Lalu daerah pengaliran menyebar. Ini daerah pengaliran menyebar. Kalian bisa ya melihat perbedaannya. Menyebar dia seperti ranting pohon. Nah, debit banjirnya itu dia besar dengan konsentrasi di titik-titik pertemuan anak sungainya. Pertemuan ini dan sebagainya. Daerah pengaliran sejajar. Nah, ini dia sejajar. Lalu terbagi lagi. Ada anak sungainya. Kita perlu nih pengelolaan daerah aliran sungai supaya apa? Supaya ekosistem di sekitarnya juga terjaga, supaya kehidupan manusianya juga terpenuhi, karena manusia itu tidak bisa jauh dari air. Air kan kebutuhan pokok yang sangat mutlak untuk kehidupan sehari-hari, lalu untuk pertanian, peternakan juga bisa, dan sebagainya gitu. Jadi perlu adanya pengelolaan. Nah, pengelolaannya itu seperti apa? Pertama itu harus menjaga kondisi hidrologi, menjaga airnya, berarti menjaga daerah hulunya. Pegunungan yang di daerah hulu itu jangan sampai dirusak. Supaya apa? Area hidrologinya itu terjaga, iklimnya terjaga, wilayah airnya terjaga, morfologinya terjaga. Kuncinya itu ada di wilayah hulu, hutan, pegunungan.
Lalu pengelolaan selanjutnya itu kita harus memaksimalkan atau meningkatkan produktivitas lahan. Lahan di wilayah sungai itu harus kita manfaatkan seperti misalkan pertanian. Nah, kita harus tingkatkan kembali. Caranya seperti apa? Melakukan penyuluhan dari pemerintah ke masyarakat, penyuluhan tentang baiknya bercocok tanam atau bertani dan sebagainya, memanfaatkan sungai sebagai irigasi, sebagai faktor utama untuk pengairan pertanian dan perkebunan, sehingga petani kita itu sejahtera.